Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farudin, NIM 203070702125. Mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi adalah istilah kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos memiliki arti cerita atau kata. Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, perilaku, ilmu, pengetahuan. Antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat, suku, bangsa, berperilaku, dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Ruang lingkup antropologi. Antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologi yang melacak perkembangan manusia menurut evaluasinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap filosofi dan pengamatan pada primitif yang pernah hidup. Para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang yang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti ini sekarang. Antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia atau cara hidupnya dalam masyarakat menurut Harvey Land 1999. Cabang antropologi budaya ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arkeologi, antropologi, dan etnologi. Antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktek-praktek sosial, bentuk-bentuk ekspresi, dan penggunaan bahasa di mana makna diciptakan dan ditujui sebelum digunakan oleh masyarakat manusia. Biasa istilah antropologi budaya dikaitkan dengan tradisi riset dan penulisan antropologi di Amerika. Pada awal abad ke-20, Frank Boas 1940 mengajukan tinjauan kritisnya terhadap asumsi-asumsi antropologi evolusioner serta implikasi dan cenderung bersifat arsi. Dalam hal itu, Boas menyoroti berpihak pada komunitas dan tradisi yang nilai kurang tepat. Selanjutnya, ia mengembangkan analisa baru yang sering disebut antropologi Boas. Dalam hal ini, Boas merumuskan konsep kebudayaan yang bersifat relatif, plural, dan holistik. Saat ini kajian antropologi budaya lebih menekankan pada 4 aspek yang tersusun. Cabang antropologi budaya dibagi menjadi 3 bagian. Antropologi arkeologi adalah cabang antropologi kebudayaan yang mempelajari benda-benda peninggalan lama dengan maksud untuk menggambarkan serta menerangkan perilaku manusia karena dalam peninggalannya lama itu terpaut referensi kebudayaannya. Antropologi linguistik. Ernest Chester 1951 mengatakan bahwa manusia makhluk yang paling mahir dalam menggunakan simbol-simbol, sehingga manusia disebut Homo symbolicius. Karena itulah manusia dapat berbahasa, bicara, dan melakukan gerak-gerakan lainnya yang juga dilakukan oleh makhluk-makhluk lain serupa dengan manusia. Tidak hanya mengenai cara orang yang berkomunikasi, tetapi juga tentang bagaimana memahami dunia luar. Etnologi. Pendekatan etnologi adalah etnografi, lebih memuaskan perhatiannya kepada kebudayaan zaman sekarang. Etnomologi mirip dengan etnologi. Bedanya dalam etnologi terdapat keyakinan yang dialami dalam kehidupan sekarang, sedangkan etnomologi tentang kelampauan yang sangat klasik. Benar ungkapan Cloghorn 1965 yang mengatakan bahwa ahli etnologi adalah ahli arkeologi yang mengatakan etnologinya hidup. Antropologi pada hakikatnya mendokumentasikan kondisi manusia pada masa lampau dan masa kini. Proses sosial dan interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat itu ialah adanya kontak sosial atau
sosial kontak, dan komunikasi atau communication. Kontak sosial merupakan pertemuannya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari jumlah pelaku, tindakan atau tanggapan, dan sifatnya. Berdasarkan jumlah pelaku, kontak sosial terbagi menjadi kontak antara individu dan kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Berdasarkan tindakan atau tanggapan terbagi menjadi kontak sosial positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah kepada kerjasama, sedangkan kontak negatif mengarah pada pertentangan. Berdasarkan sifatnya, kontak sosial terbagi menjadi primer dan sekunder. Kontak primer terjadi secara langsung atau bertatap muka, sedangkan kontak sekunder terjadi dengan menggunakan pihak ketiga atau menggunakan alat atau menggunakan media. Penerimaan atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lainnya. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan dapat diterima dan dipahami. Komunikasi dapat berlangsung bila memenuhi beberapa syarat. Pertama, adanya pengiriman atau sender, yaitu pihak yang mengirimkan pesan ketika pihak lain. Dan juga ada pesan messenger, yaitu isi atau maksud yang akan disampaikan oleh setiap pihak kepada pihak lain. Terakhir, ada umpan balik atau flashback, yaitu tanggapan dari penerima pesan. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi dengan menggunakan gerak-gerik badan, bahasa isyarat atau menunjukkan sikap tertentu. Contoh, menggelengkan kepala, tanda tidak setuju, menggunakan tangan, tanda setuju. Sedangkan bentuk komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi isyarat atau nonverbal. Komunikasi lisan merupakan komunikasi dengan menggunakan kata verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contohnya, berbicara langsung atau menggunakan ponsel. Ciri-ciri dan sumber interaksi sosial terbagi menjadi 4. 1. Pelaku terdiri atas 2 atau lebih. 2. Adanya tujuan yang akan dicapai. 3. Adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi ketika berkomunikasi. 4. Adanya pola khusus yang berarti adanya hubungan timbal balik antar pengirim pesan dengan penerima. Contoh studi kasus dalam sosiologi, antropologi. Permasalahan kesehatan masyarakat telah dikaji dalam berbagai bidang ilmu. Berbagai kasus dan kajian menganggap bahwa kesehatan hanya dapat dilihat melalui bidang ilmu seperti biologi atau kedokteran. Persepsi yang muncul mengenai sehat, sakit, dan sembuh hanya sebatas dari segi medis atau kondisi biologisnya saja. Kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari masyarakat mempunyai konsep budaya yang berbeda-beda. Setiap masyarakat memiliki budaya masing-masing, bersifat dinamis dan berkembang mengikuti zaman. Dari kajian studi kasus ini, kita akan menjadi paham sebuah konsep yang lebih luas mengenai sehat, sakit, dan sembuh, yang dilihat dari sebagai sudut pandang. Konsep sehat, sakit, dan sembuh yang dimiliki suatu masyarakat dibentuk dari kebudayaan yang melatar belakanginya. Pemaknaan terhadap kesehatan dan sakit dapat berbeda-beda disebabkan oleh relatisme kebudayaan, yaitu cara pandangan masyarakat terhadap penyakit di setiap tempat berbeda-beda berdasarkan kebudayaannya.
juga disebabkan oleh kondisi sakit yang berbeda-beda dengan konsep medis modern. Studi kasus sosiologi antropologi. Kesehatan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai budaya dan makna simbolis yang berikatan dengan perilaku kesehatan seperti perilaku pemeliharaan kesehatan, perilaku pencarian pengobatan, dan penggunaan pelayanan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.